podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Kembali lagi ke podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Kali ini kita bersilaturahmi di dalamnya Pak Joko Mursito. Betul. Di daerah mana, Mas? Di daerah Pengasih. Pengasih. Di sana aku kurang ngerti. Pengasih. Pengasih. Waktu Kamu itu. ngetes kok. Ah iya, aku kurang kira ini biar di. Sekolah pundi? Ya pingdolan. Nah, kali ini kita Kulon akan Progo. Pengasih Kulon Progo. Iya, betul. Nah, kali ini kita akan mengulik ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Pona, Seniman muda yang seniman ada di Kulon muda, Progo. dan dia juga, nanti oke sing ngerti kulit. Dengan siapa? Mas Keng, salah satu alat gamelan. Apa kuwi? Pona. Kayak bunga. Pak tolong apa menang wae? Kali. Orang apa? Orang gaya nggih? Lo tak pancing ya. Nah, tidak hanya Mas Pona, Jabang Bayi, tapi ini ada juga Mbak Bekti. Kepanjangannya Mbak Bekti. Bekti dok. Bekti. Apik banget iki. Ini apa sih Pak Timbul? Oh enggak tahu juga. Jeneng dawane Mbak Bekti kan Bekti kalian wong tuwa, Bekti kalian negara. Wih, dah. Nek vokalmu itu kurang seru. Rektok. Nah. Piye? Ini Mas Ponang, ini dari teman-teman mau menanyakan sesuatu. Kemarin belum lama kan teman-teman dari Pengasih persiapan apa jenis wis Festival Ketoprak antar Kapanewon se-Kabupaten Kulon Progo. Nah, itu piye Mas? Karena berhasil ini menyabet. Nek Pengasih iki wis dadi apa ya? Langganan juara. Berarti member. Member. Wis to, wis ora iso Pak tolong wis diragukan. kita aku wis Iki adine. Wah, wis tolong iki lho diketek ngene iki kayak guyu ae. ngantuk ya. Aku soalnya mau malah ngobrol dhewe iki piye. Sesuai kamerane ronoke wae. Ya iki kembali sik ning nggone iki mau Pas. Apa persiapan? Member pemenang iki mau lho Mas. Heeh, Mas. Nggih. Terima kasih rawuhnya. Aku mau nek anu serius-serius banget. Ora serius iki, Mbak. Ngono lho, kaya arep ijab. Ayo kan harus diterima dulu. Oke. Kebetulan ke Kulon Progo sudah main ke Pengasih ya. Jarang banget kok Mbak nek ra ngejob ki yo ora bakal dene. Weh, aku ki bendina lho Mas. Ya tek ana film kuwi mau. Nggih, jadi kalau untuk teman-teman khususnya Pengasih sebenarnya gini Pak, kami cerita backstory-nya dulu. Jadi waktu 2020 ya, itu untuk pertama kali kami skuad ketopraknya ini muda semua. Umurnya generasi muda ya? Betul. Milenial. Usianya nggak ada yang lebih dari 30 malahan. Oh, berarti sama keren aku semua. Ya saat dhewe lah. Iya. Ya. Sedangkan memang apa ada gelar istilahnya langganan juara itu Ya. sebenarnya kan sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya. Jadi yang Oh sudah iya. yang maestro itu senior itu ya itu memang sudah dari dulu seperti itu. Dan kemudian kami bersama Mas Yunanto, salah satu penggiat ketoprak juga, kami dipasrai. Memang awalnya berat Mas, karena kami itu kan di ketoprak masih hanya sekedar main, masih mencari-cari istilahnya. Terus kon kudu nulis naskah, itu proses yang cukup sulit di awal itu. Tapi memang saya bersama rekan-rekan kami membuat tim yang memang pengalamannya ya sebenarnya belum banyak, tapi kami memberanikan diri untuk kemudian kami mandiri karena mungkin ya semua sudah tahu kalau Pengasih itu memang bakat-bakat terus kemudian
lalu mendatangkan pelatih. Nah, di tahun 2020 ini 20 itu kami tidak menggunakan pelatih waktu itu. Jadi memang murni mandiri, gas-gasan, luweh juara. Juara. Terus luweh. Ngeteh dhewe ngono, Mas. Iya. Nah, terus akhirnya kami menentukan penulis naskah, kami menentukan sutradara, terus pemain-pemainnya, banyak anak-anak baru loh ngerti ketoprak juga kami libatkan. Terus akhirnya sudah kami bikin naskah, kami latih, terus pokoknya prosesnya bareng-bareng. Kemudian di tahun itu kami mendapatkan juara 2 ya. Baru gue blesek mbak tapi. Kan bagi aku juga gomblek saya. Iya. Ben ngerti rutene. Betul. Ya. Oke, waktu itu memang kami lebih mengutamakan pada sisi pemeranannya. Karena kalau untuk keaktorannya, karena kami belum punya kemampuan untuk mengolah performnya secara keseluruhan. Terus kami juga belum bisa mengolah naskah itu secara maksimal, tapi kami hanya bisa memaksimalkan keaktorannya. Karena sebagian punya basic aktor yang ya sudah beberapa kali main dan itu sudah sangat cukup sih kalau dibandingkan dengan beberapa wilayah di ya. Nah, setelah itu di 2021 kami kembali dipercayai karena di tahun 2020 juara 2 ditunjuk lagi kami. Terus waktu itu kami juara 3. Tahun 2021. Selanjutnya di tahun 2022 nah ini Mbak. Aku nggak ngenteni dolope ngan orang lho. Loading ora iki. Kayaknya siji ki meng ora ono Mbak Budi. Iki Mbak Budi ngono. Ya, di tahun 2022 itu cukup mencengangkan sebenarnya. Mencengangkan. Kuwi cengang. Apa Mas Ponan kok dadi aku lek ngenteni iki rada deg-degan iki. Ya, karena gini. Ketopraknya sakjane lucu Mas. Loh kok lucu Lucunya Mas? gini. Kadang yang dipersiapkan itu malah tidak sesuai dengan harapan. Tapi sing ora disiapkan ngono iki malah sok Tidak meledak. terduga. Tidak terduga. Kok iso Iki ngono? Kandhan iki kok. nyolong petek nek basa Jawane kuwi. Tapi aneh loh. Nah, di tahun 2022 ini kami mengalami kemerosotan. Kami tidak masuk 5 besar. Padahal berdarah-darah ya secara proses. Prosesnya sudah berdarah-darah, kami sudah yakin akan seperti ini. Pun Sudah malah punya target karena berjuara loro telu ya Paling ora paling ora ya paling siji ora ngono lho. ya. Upama 5 ngono ya wis lah tapi Lima besar gitu ya. Belas. Oh. Terus ya di situ kami aduh salahnya gue nanti Introspeksi diri ya. Tapi ya kami memahami bahwa dinamika ketoprak itu memang tidak bisa ditebak. Ya apa iki? Ya apa iki? Ya apa iki? Bisa kata-kata hari ini kok. Oh, iya. Dinamika ketoprak tidak bisa ditebak. Untuk itu Masih judul. kok kata-kata hari ini tanggapannya Oke lho siji. Sebelum dilanjut Oh, iya. nah ke Mas Ponan iki ning Mas Ponan kan ora ijen iki. Oh, betul. Ono Mbak Bekti. Lah iki proses ini Mbak Bekti sebagai apa? Oke, di Ketoprak ini kebetulan saya di bagian tata busana. Oh. Nah, kalau sebenarnya yang pertama itu ikut main di tahun pertama itu sudah bermain, tapi untuk tahun selanjutnya dibasahi sebagai penata rias dan busana. Awal-awal itu emang cukup takut, bingung dan bisa nggak ya? Soalnya kan memang basicnya dari awal itu ikut pertunjukan tapi di bidang yang lain. Bidang Apa, Mbak? tari. Oh, banyak penari ya? Biasanya tari juga tuh. Ya, sedikit. Kayak Dan kalau misalkan ikut ada ketoprak kayak gitu, ikutnya juga bagian busana dan hias, tapi dia sebagai kru. oh. Bantu gitu ya? Iya, pas saya langsung sebagai penatanya kan cukup, aduh, bisa nggak ya ini? Gitu. Tapi kok ternyata pangestu pun diberkahi Tuhan, jadi bisa lanjut terus sampai Oke. Berarti untuk tahun yang keberapa nih Mbak Bekti bisa menyabet apa ini nominasi kuwi mau. Jadi untuk anugerah apa jadi penata Penata rias kostum terbaik. yang tahun pira kuwi Mbak? 2022.
2 kali. Padahal masuk pertama itu 2021 penata rias busana. Yang 2021. Kalau yang 20 kan masih ikut sebagai pemain. Oh. 2021 langsung penata rias langsung ngetuk piala orang. Kuwi Luar biasa. Lho. Kuwi ndak pertanyaan gini. Ki mau ana keraguan aku apa jenenge? Iso ora, iso Iso ora. ora. Lah, kok njuk terus Anda iso mempercayai apa ya iso duwe apa? Kepercayaan diri. Mesti Mantap. ana anu nih, ana Motivasi Ah. apa sih membuat menyupport. Ya. Tetapi Ah. sebelum dijawab oleh Mbak Bekti pada orang tua dan negara. Ada yang boleh Bekti. kita Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Masih di podcast, Bra. Obrolane pandemen Ketoprak. teman-teman yang belum like, subscribe dan komen, silakan untuk menunul HP Anda itu. Tapi nunulnya pas Anda subscribe. Yes. Iya. Apa nunulnya kleru? Nah, kuwi. Ya. Anda syaratnya apa toh, Kang? Supaya bisa subscribe itu, Kang? Ya cuma ini buka-buka wae link ke PSKMY, channel PSKMY gare mak lep Nah, nul. Mungkin aja lali tuku HP ro kuota. dari Pak bisa. Oh, jadi tenan. Pertanyaannya kok syaratnya apa lho? Oh, syaratnya. Oh, syaratnya. Syaratnya di kota. Oh, kandan. Karo HP. Kan sini Apa? ikhlas. Oh, ya. Tapi kasih sektor Apa peti ikhlas ikhlas. iki? Harus siji meneh. Apa? Duwe niat. Iya. Apa Kan siji meneh. Siji meneh apa? Wes. Siji meneh. Tinggal tayangan besok. Beda nonton meneh. Iki mau ngandel pertanyaan Mbak Bekti. Oh, gimana Mbak Bekti? Oke, iya. Jadi emang awalnya keraguan, kebimbangan, Iya. ketakutan dan segala macamnya itu. Tapi kan dilalahnya itu punya teman. Dilalahnya. Dilalahnya. Kadang-kadang dilalah wes buah ana kuwi. Dilalah. Kadang-kadang dilalah yo. Apa teman-teman produksinya itu supportif semua, saling support. Terus dari teman-teman, motivasinya teman-teman saling menguatkan satu sama lain. Kan kita sama-sama belajar toh di produksinya itu. Terus ada beberapa mungkin narasumber kita yang juga bantu kita di produksinya itu, kasih kita materi atau kasih pengarahan soal bagaimana kostum dicetoprak, bagaimana riasnya, terus mengamalkan ceritanya dan mengaitkan dengan karakternya, terus nanti Ketepatan ya dengan dengan tokohnya ya, Mbak ya. Artinya di sini Mbak Putih belajar banyak tentang tata Prosesnya kostum. itu yo ternyata tidak hanya singkat, Iya. kita bisa mendapatkan juara satu. Iya, betul. Ini gini, Iya. nek rias busana itu kan ada ya Mbak. Apalagi sekarang, kita nom-nom kira lebih pada apa ya kepercayaan diri, terus nek misalnya kudu make up koyo ngene merasa bahwa aku tuh bisa make up sendiri yang bagus daripada didandani. Nah, ini jenengan piye le mengantisipasi itu? Padahal untuk rias busana itu kan mesti punya karakter sendiri ya. Ketika sutradara pengennya aku dia dadi wong desa, yang boleh wong desa nganggo softline. Nah, ngono kae piye dengan lek menghadapi? Ada ndak ana kono iki Kesulitan-kesulitan itu. Tentu. awalnya ada sih, tapi kalau di apa Festival. ada dilalahnya juga. Dilalahnya Dilalahnya juga kalau teman-teman yang di timnya kita itu mereka pasrah. Oh, ikhlas ya. Ya, jadi sama-sama mau belajar dan mau tahu. Jadi ya sudah mau diapain aja ya wis sama aku. Tapi aku nggak bisa aku. Nah, Kalau yang kayak gitu. Anak-anak pengasuh ini lucu mbak, jenis orang manut. Wih dipaksa. oh. Jadi kayak bukti ini ki asli nih. Lagi mau ngomong support segala macam aslinya dipaksa. Oh. Dipaksa sih. Wis, aku Bisa. bakal tak support. Aku mau kuwi carane. Oh, nanti gua sasakane gitu. Mana Oh, tapi kan hasilnya? ada. Oh, luar biasa. Tapi ono iki mau sing marah-marah apa ya? Menggelitik. Bukan menggelitik, tapi bisa juga menjadi inspirasi. Ning nggone iki mau yang dikatakan oleh Mas Pona. Ning terutama di pengasih itu kan langganan juara gitu. Itu channel. Sehingga channel itu memaksakan ning ngene Cahno. Itu kan luar biasa. Yang terjadi apa Regenerasi. Nah, itu tidak di semua tempat berjalan seperti itu. Nah, ini kan ning kene ono
ono kuwi, ono kesadaran bagaimana iso nek yo ming sing ngotoprak misale dengan KTS dan kayaknya ora ono generasi. Betul. Ini Keikhlasan ya. itu ya. Ini tercipta untuk rekreasi. Nek wis linggo lalingan. Nah, kuwi Oke. nek ra dijawab diri Nek ora ya di ngene, penjengkelet to toh. Ngono ki nek ora ngono. Bisa. Yang jenglet mau disensor. Ngeri ta Dewi. Kok manggil jengkelet ta? Wah. Aku ora ngomong lho. Wis kaya gak kaca. Nek akal kan ngono kuwi. Nah, saiki gini. Tadi kan Mas Kunang bercerita sampai tahun 2022 itu kan mengalami keterpurukan yang benar-benar jilungkup. Rorotan Jambi. Aku ngono ki jilungkup. Dan merasa rorotan Jambi. Rorotan Jambi. 2023 ini kan iso saka penjelungupan ku yo dadi iso mancik panjat pinang ning dhuwur dhewe. Itu hadiah ngono lho istilahnya. Iya. Kok peranmu kok Mas gantane Mas. Ternyata mikir aku. Aku mencerna iki, Mbak. Lani Yo, mulai. ngomong karo aku iki kok sulit pikiran. Jadi angel lho Dek. Ya angel. Persiapan selama 1 tahun kuwi apa Mas? Sik nganti iso yo Dari keterpurukan itu keterpurukan menjadi sampai- kededekan ki mau. Oke, sebenarnya berat sekali ya Mas ketika Kok ketawa abot terus tak. jadi warga pengasih abot Mbak. Soalnya memang Ora pengen pindah. pengen. Soalnya track recordnya itu memang apa ya, selalu baik lah ya pengasih itu, tidak pernah kalau nggak masuk nominasi itu nggak pernah. Nah 2022 kacau itu kan langsung kami drop, betul-betul drop, bahkan ya wis sempat pada ngilang dan sempat nggak mau ngetoprak juga. Nah terus akhirnya ya udah dengan beberapa orang ini kami ngerangkul lagi, terus sampai akhirnya semua mau lagi. Terus nah ini Mbak ada gejolak sebenarnya di proses 2023. Wah, ini- Mesti ono anu. Mesti ono anu. Oh ya ono ta. Iki kudu digendingi telutur. Apa palaran? Apa kok? Iki kore nek kira kore. Mesti ono jebakan-jebakan sing mari maglek ngene. Apa kuwi? Nah gini, kami tuh sudah riset naskah dan PR kami ternyata di 2022 itu adalah jangan terlalu mengekspos istana sentris karena itu berat sekali. Oke. Nah, Iya. PR-nya memang di situ. Akhirnya kami di 2023 menghilangkan itu. Kami menghindari istana sentris karena itu berat. Mungkin memang belum mampu ya, apalagi anak-anak ini masih istilahnya masih baru. Terus kami sudah bikin naskah Mbak. Terus sampai ke Hamin sebulan persis itu kami baru proses. Lah pas proses itu, wi di tackle karo Enggak ora. wilayah Liyo. Pengasih masih pengasih, tapi ya dulu punya istilahnya punya andil besar terhadap track record pengasih gitu. Nah, sempat mau Ambil alih. diambil alih. Terus disitulah teman-teman sempat merasa drop lagi, aduh wis rasa ngetop rasa terus lah. Waduh. Wes ngono kuwi lah. Waduh. Tapi kemudian akhirnya dengan bantuan Mas Yunanto dan kami juga ngobrol dengan kecamatan, Panewan, akhirnya kami dipercaya kembali. Nah, dari situlah kami berupaya untuk tidak mengecewakan pengasih lagi. Yus, di situ adalah titik balik kami bangkit dari gugur. Oke. Ternyata sing ning kene pahlawane sejatine Pak Yunah. Yunanto. Aku tak teko saiki jenenge Yunanto ki ndi kok. Sangat di tapi sangat di. Ndi to? Nek Yunanto ning mesti ono Mustas. Ndi. Yo ono siji menan. Mbak Titi. Ya. Ah ya kecuk ki mana? Kecuk. Oke. Berarti nganu ya Mas. Ternyata keberhasilan itu memang yo ono nganu ya. Cobaan ini ternyata tidak hanya sepele. Weh, mau berat Nah, itu tadi Mbak dinamika itu. dinamika kesabaran. Oke, gitu. Nah, sebelum kita berbicara tentang dinamika lebih lanjut, Kita akan break dulu. lihat dinamika yang ada di situ. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Masih di podcast Pra. Obrolane pandemen ketoprak. Geser ya. Loh, ADW ini tercipta untuk kegeseran Kegeseran. karena kita harus saling melengkapi.
Tidak mungkin kalau semua itu sama kakak. Oke. Si orang like, subscribe, komen. Sekali lagi saya ingatkan untuk men-subscribe, komen, dan like. Ben ngopo to, Din? Agak ada pun ngopo to kakak. Oh iya. Geset meneh. Ya ben dong ngerti to Kang. Dan tentunya kita masih tetap ada di sini. Betul, ben bisa keliling bersilaturahmi dengan teman-teman. Betul sekali. Mbak Berti, Hah? jenengan jenengan tadi kan udah apa berbicara soal penata kostum ya, dipercaya untuk penata kostum. Pertanyaannya, nek nata kostum ning nggone ketoprak karo ning Senjatari iki kangelan iki. Susah yang mana? Sulit yang mana? Oke, kalau rasa-rasa itu aku ternyata setelah beberapa kali proses itu emang lebih masuknya ke ketoprak atau yang pemeranan daripada ke yang tari. Why? Why? Padahal jenengan kira basicnya tari toh. Iya. Kok iso dadi selingkuh ning ketoprak yo koyo ngono ki piye Kang masuk iku Yayi? Atau karena kelucuan tadi yang di Hei. Ponak di ketoprak jare lucu. Iya, lucu jebadok. Iki. Pak, wonten betul. Anyar. Itu Mas MJ. Pak tulis dagelan Mataram. Mbak Titi, sainganmu. Mbak Titi lewat. Ono bekti. Besok nomor pira, Mbak? Iki wes. Iya, Mbak, terus. Oh ya, jadi mungkin karena kalau di tari itu kan kalau di ketoprak atau pemeranan sudah jelas ini kebutuhannya untuk tokoh ini, Iya. apa aja yang dipakai dia sudah ada kejelasannya. Kenapa kamu Iya, istilahnya? iya. Kalau tari kan kita harus lebih berimajinasi tentang mengungkapkan bagaimana tari ini tentang ceritanya apa, terus elemen-elemen perpaduan warna dan sebagainya itu kayaknya lebih kompleks daripada yang ketoprak yang sudah ada penjelasannya, ada yang menerjemahkan begitu. Namanya begitu. Kincen tarik isu. Sulit ya. Sulit badak. Orang apa-apa ki nek wis banjiran iki. Ora apa-apa. Ora kena Sulit klaim. titik. Nah, sekarang kita akan kembali ke Mas Pona. Kona. Mas Pona. Siap. Ini kan kemarin habis maju ke festival ketoprak antar kabupaten kota daerah Mas Jakarta. Ini persiapannya piye, Mas? Ngerti iki sepiye to? Nek kenorak pengasih. Lingkup lebih kecil. Nah, iki nek yo Saya gede ngono iki untuk pemainnya apakah yang dari pengasih ki mau diusung ning apa jenenge antar kabupaten atau ada perekrutan dari masing-masing kabupaten? Jadi untuk proses ketoprak antar kabupaten kemarin sebenarnya kami belajar dari tahun-tahun yang lalu. Memang kami evaluasi diri. Kami sudah melakukan itu karena di tahun 2022 dan tahun 2021 itu kan Kulon Progo nomor 5 terus. Saya juga nggak tahu apa penyebabnya, tapi ya mungkin memang prosesnya seperti itu. Iya. Terus di tahun 2023 ini sebenarnya kami mencoba untuk menggunakan spirit yang pernah kami pakai di tahun 2019 ketika Mangrove judulnya itu juara 1 dan proses getihnya sama. Jadi nanti Hamin siji saya diolah lagi gitu masih karena idenya itu munculnya akhir-akhir biasanya. Oh, kancaku kuwi. Kancaku yang ngono kuwi anggo wis meh kurang detik wis ono muncul ide, Pak. Ini kancaku. Nah, Terus ya kami ya karena hasilnya seperti itu kami menyadari bahwa oh iya kami lupa kalau ini adalah konvensional terus kita tidak bisa menggunakan konsep kemarin. Jadi wis ngerti salah itu. Apalagi teman-teman Kulon Progo overtime mungkin karena ya itu tadi kakean ide ning ora apa istilahnya ora lali karo wektune gitu. Gitu terus ya Selalu memang nikmat. Selalu nikmat ya. Selalu nikmat, nggih. Nah. Wah, nek kuwi nek isih ono seminggu ya bisa lebih lagi. Cuman ya itu tadi pas JR pun sudah 44 menit sebenarnya tapi masih ketambahan masih Awalnya lebih kerasane juga, Iya. luwih dirasake dadi luwih dawa gitu ya. betul. Dan dengan juara 5 ini tentu menjadi cambukan ya 3 kali berturut juara 5. Apalagi ini Mbak, aku itu nek ning nggon ketoprak iki tresnane saking mulai kejeron. Makane nek melu festival ngono kuwi ngerti juara 5 ngono ya semedot. Ono kata-kata. Wah, ini kata-kata
Lah kok malah kan hari ini sebagai seorang yang lebih tua. Ya. Ngandani Oh iya. Ya. Nek aku lho ya aku Ya pribadi. iya. Piala Hmm. nomor. Iki mung pirang dino to mung. Nah, lu ngono to le omong mbokmu kuwi. Iya. Ale. Yo wis. Bener. Kitane mbake lho. Orangnya anak Oh anak lagi. Ya kok sapa? Tanggoni. Jangan ini Ya, saya. serius. Piala itu kan hanya bertahan mungkin 2 minggu, 2 bulan, 2 tahun. Tetapi karya itu akan dikenang selamanya. Dan Panjang tentunya masa. penyajian itu akan sangat luar biasa. Aku yakin kok orang mungkin elek. Setuju, Mbak. Bener nggak? Orang Eh, jadi begitu ya. kenapa yo karyane yo? Dan ya. Kenapa? Ya benar. Bakso Mona Mas. Oh iya, iya. Sing aku marai mongkok ngene Mas Ponang gitu. Ana segi kenekatane walaupun di tahun 2020 atau 2021 ya. Iki langsung rasa ngebon sutradara Joko. Nek ditakal dhewe. Kuwi nek ra ono nekat, ora ono keberanian, mindel lho. Betul Tapi sekali. Mas Ponang berani untuk kita iso kok. Nah, kuwi- Didadani. Nah, kuwi lho. Mbok didadani, mbok dipupuni. Dadah. Anu, ana sebuah apa ya? Sebuah ya wani lah iki lho. Lah ya nekat, modal nekat ki mau iso menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Betul. Jenenge anu mental juara. Nah, Ah. aku ki arep ngomong ngono kuwi. Mental Nah, juara ki gelem menang, gelem kalah. Nah, kuwi lho Mas. betul sekali. Ini kata-kata hari ini ya. Lilo legowo, lilo nek digowo. Nah, Ya, tapi kami sebenarnya juga menyadari bahwa memang SDM Kulon Progo ini bukan pada pemainnya loh, bukan pada aktornya. Aktornya aku yakin kuat-kuat, tapi untuk Penggarapnya. sebenarnya yang kami masih, apalagi kami kehilangan Mas Eka yang iya iya. sebenarnya itu salah satu Anu apa ya, SDM yang sebenarnya sangat luar bakal biasa. jadi kan, bakal jadi itu guys ya harus inilah gimana harus Memulai lagi ya. mulai lagi, terus harus merintis lagi anak-anak baru menjadi tim kreatif. Tapi masakannya di luar seneng loh berarti jenengan. Wah, ini dibahas kok mati gak sih? Nah, ini di luar seneng karena apa? Semangatnya kan sing do ditinggal kuwi mau isih meneruskan semangatnya yang dipunyai Mas Eka ngono lho. Apa ta? Ya, ya. Tunggu karya-karya selanjutnya loh Mas Mona. Oh, siap ya. Nek butuh emban-emban apa? Lah. Ban cinta ban silakan. Hubungi. Loh, sik. Mas Ponang ini kemarin jadi apa Mas? Penata iringan. Oh, penata iringan. Ringan. Iki namanya penata iringan lho. Main yo oke, penata iringan oke, sutradara oke, sing Maksudnya? main sopo? Penata ringan toh? Heeh. Pak Murjono. Hati-hati. Iya. Tapi ono segi positif ini kan Pak Mur ono sing meneruskan. Regenerasi dan Iya. tentunya terbuka sekali untuk para Betul. senior itu menerima. Pak Bekti, kowe yang ngomong. Mbak Oki. Mbak Oki, Mbak Bukti, ngati-hati. Sekarang ini. Dah. Hah? Katakan hari ini. Karena dari ini. Orang menit Mbak. Katakan. Aduh, kok cepet banget. Kan ya Mbak, saya ini ada yang ngobrol meneh. Jadi kata-kata hari ini pengen 5 kata weh. Ada ngobrolnya soal 1,5 menit. Orang hari mukti, Pak. Satu kata. Monggo, dari Mbak Bekti dulu atau dari Mas Ponang dulu? Ya dari tengah. Masuk aku sih weh. Tengah. Dicontohin loh, Mbak. Mau lewat jangan wes tontonan. Monggo Mas Ponang Jabang Bayi. Ya, kalau dari saya untuk teman-teman Damudi khususnya yang paling penting dalam kedokteran itu adalah prosesnya dan kita harus sabar atas semua hasil karena yang paling penting juga adalah kita bisa uri-uri kebudayaan, kita bisa melestarikan. Nah itu sebenarnya tujuan kita belajar tidak bosan-bosan dan terus mengupgrade diri itu untuk kemajuan kedokteran. Jadi kedokteran itu di-upgrade. Orang ngomong kae. Di-upgrade. Upgrade. Ingat. Upgrade kedokteran. Ponang. Iki judulnya iki mau kasih kae iki. Judulnya iki mau. Bisa tinggu. Oh ya. Upgrade kedokteran. Orang ngono.
dinamika ketoprak itu sulit ditebak. Wih. Itu upgrade. Kedaman lho ya, judulnya kedaman. Mbak Putih saya Mbak Putih. Mbak Putih kan ada. Oke. Terima kasih Mbak Putih. Wah, ya Mbak ya. Oke, Mbak. Kalau dari saya mungkin singkatnya saja untuk semua muda-mudi yang menggeluti kebudayaan ketoprak terutamanya. Kalau kita dipercaya, kita pasti bisa. Kita harus pengen ngomong oke, tetapi karena waktu juga yang membatasi kita. Tetapi kita tidak dibatasi oleh silaturahmi. Aduh. Di lain waktu kita Jaluk nomornya. Minta nomornya. Minta nomornya. Oh, ya. Ya, Mbak ya. Oke, jumpa lagi di podcast Obrolan Pademan Ketoprak. Salam budaya, Lestari budaya.